Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Pesol di Random Play. Eh, Mungkin kali ini gue bakal bahas topik lain lagi yang seperti biasa agak random kayak gitu ya. Nah, mungkin tanpa kita sadari udah jadi kebiasaan banget gak sih kalau tiap hari kita scroll-scroll Instagram terus lihat postingan orang lain. Mungkin sebenarnya asik gitu kan, bisa lihat kehidupan-kehidupan orang dan bahkan itu udah jadi kayak kebiasaan kita tiap hari gitu. Nah, tapi tanpa kita sadari kebiasaan buat banding-bandingin kehidupan orang lain dengan kehidupan kita dengan cara lihat-lihat sosial media dan sebagainya gitu bikin eh, ke- membuat kebiasaan buruk gitu untuk kita. Contohnya apa? Contohnya tuh satu. Jadi kita tuh dengan kita melihat kehidupan orang lain lewat sosial media dengan kita scroll scroll Instagram terus lihat apa ya betapa mewahnya kehidupan orang lain. Dia kok bisa kayak gitu ya, kenapa gue nggak bisa, kenapa hidup gue kok kayaknya miskin amat ya dibandingin hidup dia gitu. Nah, itu bikin kita jadi nggak bersyukur gitu. Nah, jadi kali ini gue bakal bahas topik tentang bersyukur. Jadi pentingnya sih, gimana sih pentingnya kita buat mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kita kepada kita saat ini, untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang tanpa kita sadari juga sebenarnya dengan semakin kita nggak bersyukur itu eh, sama aja kayak kita mengurangi nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan gitu. Sama aja kita tuh jadi bikin hidup kita nggak tenang seperti itu. Nah, sebenarnya banyak banget nikmat-nikmat atau mungkin apa ya, keadaan yang sudah kita lalui di kehidupan ini yang tidak pernah kita sadari bahwa itu tuh eh, nggak bakal kita dapatkan gitu. Dan mungkin bisa dibilang tuh nikmat yang sangat besar lah intinya, yang kalau misal kita nggak punya itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Contohnya misal kesehatan deh. Coba pikir, kalau misal kita tidak diberikan nikmat sehat, kita tidak diberikan kesehatan, mungkin bahkan teman-teman dan gue sendiri juga gak bakal bisa ngerekam podcast kayak gini, terus gak bisa melakukan hal-hal lain yang mungkin itu hanya bisa didapatkan ketika kita sehat gitu, hanya bisa dilakukan ketika kita sehat. Tapi buktinya apa? Mungkin kita kadang tidak menyadari kalau misal kesehatan yang telah kita miliki saat ini tuh udah kita syukuri gitu. Jadi kadang kita tuh masih memfikirkan hal-hal yang tidak kita miliki. Nah, mungkin ini adalah salah satu efek dari apa zamannya media sosial saat ini ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, orang yang tidak bersyukur pun dari zaman dahulu kala sudah ada. Jadi sebenarnya untuk antara kita atau kamu atau gue sendiri, kalian maksudnya, lu pada mau bersyukur atau tidak tuh sebenarnya pilihan dari hati kita sendiri seperti itu. Nah, terus selain itu biasanya hal yang paling mendasar dari sikap kita, yang menunjukkan sikap kita dalam bersyukur atau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah tuh, contohnya apa sih? Yang paling mendasar banget tuh pastinya adalah bersabar. Jadi bersabar tuh kayak gimana? Bersabar tuh ya menerima keadaan yang udah kita dapatkan. Misal contohnya aja, kita udah belajar mati-matian misalkan, terus ternyata kita nggak bisa dapat nilai 100 gitu, atau mungkin nilai kita cuman di batas nilai aman doang gitu. IP kita nggak dapat IP yang bagus, atau kok udah belajar mati-matian tapi nilai gue cuman AB gitu atau gimana. Itu tuh udah salah satu ujian kita untuk bersabar gitu kan. Udah kita belajar mati-matian, udah kita usaha, tapi yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Tapi sebenarnya hal yang paling mudah atau yang bisa kita lakukan untuk melatih sikap kita dalam bersyukur itu adalah melihat
kondisi orang lain yang di bawah kita. Jadi janganlah menjadi kebiasaan. Mungkin nggak apa-apa kalau misal lu pada atau kita mau melihat kondisi orang lain yang lebih baik, atau mungkin iri dengan kondisi orang lain yang lebih baik. Misal kita lihat ya di sosial media, dia bisa ini, dia bisa gitu, kok gue belum bisa. Nah, tapi jadikan itu tuh motivasi untuk kamu berusaha lebih gitu, bukan dijadiin kamu tuh jadi ngeluh atau tidak menerima keadaan atau kondisi kamu saat ini gitu. Jadi untuk melatih bersyukur tuh bukan berarti kita nggak boleh melihat ke atas gitu loh. Kita harus melihat ke bawah, tapi kita juga nggak boleh melupakan yang di atas juga gitu. Jadi intinya yang di atas tuh jadikan motivasi kita untuk menjalani hidup ini lebih baik. Tapi kita juga nggak boleh lupa kalau masih banyak orang-orang yang di bawah kita yang bisa dibilang masih kurang beruntung dibandingkan kita. Tapi jangan jadikan itu kalau misal kalian atau teman-teman masih mempunyai masalah atau punya kemalangan, apes lah intinya. Nah, kalian jangan jadikan itu jadi kayak motivasi diri karena melihat orang lain yang lebih apes ya. Jadi kalau kayak gitu mungkin bisa jadi jatuhnya kita toxic positivity gitu kan, kayak yang topik yang sebelumnya udah gue bahas. Jadi kayak gitu tuh malah bikin kita depresi gitu. Nah, terus mungkin banyak banget sebenarnya ya hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lihat dan kita renungi untuk agar kita tuh lebih bersyukur dengan kondisi atau keadaan kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan kita gitu. Dan kalau menurut agama gue, semakin kita bersyukur, semakin kita menerima kondisi kita, itu tuh nikmat kita tuh malah lebih akan ditambah lagi gitu loh. Nah, terus gimana sih caranya menunjukkan rasa syukur kita? Apakah kita harus terima kasih dengan orang lain gitu? Itu salah besar. Yang harus kita tuh harusnya terima kasih sama yang telah memberi hidup gitu loh. Nikmat terbesar manusia adalah ketika manusia tersebut masih hidup. Karena kenapa? Coba bayangkan kalau manusia itu sudah mati, sudah tidak ada nyawa lagi di tubuh dia, di raga dia, otomatis itu bukan nikmat lagi kan. Nah, jadi untuk berterima kasih, menunjukkan rasa syukur kita, yang pastinya adalah ya bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan kita gitu. Nah, itu mungkin secara spiritual ya. Nah, terus secara fisik dan secara hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita itu bagaimana? Nah, contohnya dengan kita bersungguh-sungguh bekerja, bersungguh-sungguh belajar. Misal kalian atau teman-teman masih mahasiswa ya, kalian bersungguh-sungguh kuliah. Gimana caranya kalian mendapatkan ilmu kalian tuh, agar ilmu kalian yang kalian cari itu bermanfaat untuk kalian dan untuk mungkin orang lain seperti itu. Itu salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kalian. Dan hal yang paling penting, kalian gak boleh kebanyakan ngeluh dong. Percuma kalau misal kalian ini menunjukkan rasa syukur kalian ingin bersyukur, kalian mungkin udah sadar gini. Mungkin saat ini kalian sudah sadar bahwa hidup kalian tuh penuh dengan kenikmatan yang perlu kalian syukuri, tapi kalian masih aja mengeluh. Itu percuma. Intinya kalian lakukan hal-hal yang bisa kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi hindari mengeluh. Mungkin cukup sekian dulu ya podcast kali ini. Kalau misalkan gue kebanyakan nasihat atau dan sebagainya, mohon maaf banget. Gue bukan ustadz, bukan apa, tapi apa salahnya ya sesama manusia saling mengingatkan. Terus gue juga mohon maaf banget nih kalau kualitas podcast yang episode kali ini agak buruk gitu kan, soalnya karena kondisi di rumah masih agak buruk banget. Jadi akhirnya gue ngerekam podcast di luar, otomatis banyak banget suara-suara motor, suara-suara jalan raya masuk ke rekaman gitu ya. Mohon maaf banget.
Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari yang udah gue omongin. Mungkin gue sendiri juga banyak banget masih perlu diingatkan gitu kan ya, kita saling mengingatkan aja sih sama manusia. Semoga kita selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan di kehidupan kita, dan kita bisa menjalani hidup kita menjadi lebih baik. Oke, cukup sekian podcast Random Play kali ini. Jangan lupa terus dengerin podcast Random Play di Spotify dan platform podcast lainnya. Terima kasih.